Teman-teman, ada satu realitas dalam iman Kristen yang kalau kita benar-benar paham, ini bisa mengubah segalanya. Ini bukan sekedar doktrin yang rumit, tapi sebuah undangan buat kita untuk masuk ke dalam satu kesatuan yang luar biasa dengan Kristus. Sebuah perjalanan dari salib sampai ke tahtanya, seperti yang diungkapkan di surat Roma dan Efesus. Pemahaman yang mendalam tentang ini bukan hanya sekedar logo teoros, tapi sebuah pengalaman yang dilakukan oleh Roh buat kita supaya bisa menikmati dan mempermuliakan Kristus secara pribadi. Mungkin Anda mikir, gimana caranya sebuah peristiwa dari 2000 tahun yang lalu, di tempat yang jauh banget, bisa benar-benar mengubah siapa diri Anda hari ini, detik ini juga? Nah, itu pertanyaan besarnya. Dan percaya deh, jawabannya itu jauh lebih radikal dan transformatif dari yang mungkin kita bayangkan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari inti konsep di dalam Kristus. Terus, kita akan ikut serta dalam kematiannya, bangkit bareng dia, bahkan sampai naik ke takhta surgawinya. Dan yang paling penting, di akhir, kita akan lihat gimana semua ini nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja ini tuh kunci utama yang bisa ngebuka semua pintu pemahaman lainnya. Soalnya, tanpa ngerti konsep di dalam Kristus, semua yang lain rasanya bakal kayak potongan puzzle yang acak-acakan dan gak nyambung. Para teolog menyebutnya unio cum Christo, kesatuan dengan Kristus. Nah, ini bukan sekedar kita gabung ke sebuah klub atau grup ya. Ini kesatuan organik. Artinya, kita tuh benar-benar menyatu sehidup semati. Dan ini juga yuridis, yang artinya di mata hukum surga, status legal kita berubah total karena kita sekarang jadi satu entitas sama Kristus. Seberapa penting sih konsep ini? Rasul Paulus, dalam berbagai variasinya, memakai frasa ini sebanyak 164 kali. Serius 164 kali. Ini nunjukin kalau buat Paulus, menjadi orang Kristen itu ya artinya berada di dalam Kristus. Nggak ada definisi lain. Titik. Biar gampang, Paulus pakai analogi dua kepala umat manusia. Secara default, kita semua lahir di dalam Adam. Lihat deh kolom kiri. Dasarnya kelahiran fisik dan akibatnya adalah hukuman dan kematian. Tapi lewat iman, kita dipindahkan ke kemanusiaan yang baru di dalam Kristus. Sekarang lihat perbedaannya di kolom kanan. Dasarnya kelahiran baru, akibatnya pembenaran dan hidup. Ini benar-benar transfer total dari yang tadinya terpisah dari Tuhan jadi duduk di tempat surgawi. Nah, perjalanan ini mulainya justru di tempat yang gak kita sangka-sangka, di kematian. Jadi, keikutsertaan kita dalam kematian Kristus itu bukan cuma simbol, tapi sebuah pemutusan hubungan yang legal dan total sama identitas lama kita. Apa sih manusia lama itu? Ini bukan cuma kebiasaan jelek kita loh. Coba bayangin manusia lama itu kayak file data identitas kita di dalam Adam, lengkap dengan status berdosa dan takdir penghukuman. Nah, Paulus bilang apa? File ini bukan lagi dalam proses dihapus, tapi telah dihapus. Udah selesai, beres, di atas kayu salib. Dan ini dia, akibat hukumnya yang dahsyat. Bayangin aja ada seorang terdakwa yang meninggal dunia sebelum vonis dibacakan. Otomatis kasusnya ditutup. Secara hukum, dosa udah nggak punya hak lagi buat menuntut kita karena orang yang dituntut, yaitu manusia lama kita, udah mati bareng Kristus. Dosa bukan lagi tuan kita yang sah. Terus kenapa penguburan itu penting? Karena penguburan itu ibarat segelnya, pernyataan final. Secara teologis, penguburan kita bareng Kristus itu adalah titik di mana masa lalu kita bukan cuma mati tapi dikubur dalam-dalam. Jadi ada jarak yang nggak akan pernah bisa kita seberangi lagi. Pintu itu udah ditutup dan dikunci. Tapi tunggu dulu, kuburan itu bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, kuburan itu adalah rahim dari sebuah kehidupan yang baru. Kita dibebaskan dari perbudakan bukan supaya jadi kosong, tapi untuk dibangkitkan ke dalam sebuah eksistensi yang benar-benar baru. Jadi gini, mati bersama Kristus itu syarat mutlak, tapi bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah kita ikut ambil bagian dalam kehidupan kebangkitannya. Bisa dibilang kematian itu tiket masuknya, tapi kebangkitan itu pestanya. Kita nggak bisa dapetin yang satu tanpa ngalamin yang satunya lagi. Dan yang paling luar biasa adalah kehidupan baru ini bukan hasil kerja keras kita. Surat Efesus menjelaskannya dengan gamblang. Ini 100% tindakan ilahi. Waktu kita masih mati secara rohani, nggak berdaya bahkan nggak sanggup minta tolong, Tuhan sendirilah yang turun tangan dan ngasih kehidupannya buat kita di dalam Kristus. Oke, siap-siap. Sekarang kita sampai di bagian paling puncak dari semua ini,
yang banyak diungkapkan di surat Efesus. Kalau menurut Anda kebangkitan itu udah luar biasa, tunggu sampai Anda dengar yang ini. Ini bukan soal apa yang akan terjadi nanti, tapi soal posisi Anda sekarang juga. Coba dilihat bedanya. Kalau surat Roma fokusnya menyelesaikan masalah dosa di bumi, ini perspektif legal. Nah, surat Efesus ngajak kita lihat dari surga. Ini perspektif vital. Di Roma, kita berjuang lawan dosa dalam daging. Di Efesus, kita sadar kalau kita udah duduk di atas para penguasa kegelapan. Ini bener-bener naik level, beda banget cara pandangnya. Perhatiin deh kata-katanya baik-baik. Telah memberikan tempat. Ini bentuk lampau, past tense, artinya udah kejadian. Ini bukan janji buat masa depan, tapi ini realitas spiritual kita detik ini juga. Jadi, walaupun kaki kita masih napak di bumi, secara posisi, roh kita udah ditempatkan di pusat komando alam semesta bareng sama Kristus. Di zaman dulu, duduk di sebelah raja itu punya 3 makna besar. Pertama, istirahat. Artinya perang udah selesai, pekerjaan udah beres. Kedua, kehormatan. Kita ikut berbagi status dan kemuliaan sang raja. Dan yang paling penting, ketiga, otoritas. Kita ikut serta dalam pemerintahan dan kekuasaannya. Nah, itulah posisi kita sekarang. Oke, teologinya keren banget, tinggi surgawi. Tapi terus gimana? Gimana caranya kita bawa ini turun ke bumi? Apa hubungannya posisi kita di tahta surga sama macet di jalan, tumpukan kerjaan, atau masalah keluarga di hari Senin? Nah, ayo kita sambungin. Ini mengubah total cara kita berperang secara rohani. Kita nggak lagi berjuang kayak prajurit yang mati-matian mencoba merebut kemenangan. Kristus udah memenangkan perang itu. Tugas kita sekarang adalah sebagai pasukan penjaga perdamaian yang berdiri teguh dari posisi kemenangan dan menegakkan otoritas raja kita di wilayah yang emang udah dimenangkan. Nah, ini penting banget buat diingat. Otoritas ini bukan punya kita pribadi. Ini bukan kekuatan super kita. Ini adalah otoritas yang didelegasikan. Sama kayak seorang duta besar yang nggak punya kuasa dari dirinya sendiri. Tapi dia bicara dengan seluruh kekuatan negara yang dia wakili. Begitu juga kita bertindak dengan otoritas Kristus, kepala kita yang menyokong kita sepenuhnya. Pada akhirnya, semua kebenaran ini membentuk ulang identitas kita jadi 2 pilar yang nggak tergoyahkan. Pertama, Anda aman. Sepenuhnya, total dan absolut aman. Anda bebas dari penghukuman dan hidup Anda tersembunyi di tempat paling aman di alam semesta. Kedua, Anda berarti. Hidup Anda bukan kebetulan, Anda adalah rekan sekerja Tuhan dan duta besar kerajaannya dengan tujuan yang kekal. Lalu gimana cara kita ngejalanin ini sehari-hari? Paulus kasih kita satu kata kerja praktis di Roma 6 ayat 11, memperhitungkan. Ini tuh kayak seorang ahli waris yang udah dikasih tahu kalau dia punya saldo tak terbatas di bank. Nah, memperhitungkan itu artinya dia mulai berani menulis cek berdasarkan realitas itu. Kita secara sadar menyelaraskan pikiran, perkataan, dan tindakan kita dengan kebenaran spiritual yang udah jadi milik kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau kemenangan itu udah jadi milik Anda, kalau posisi Anda udah terjamin aman di surga, gimana hal itu akan mengubah cara Anda menghadapi hari esok? Bagaimana Anda akan merespons tantangan, mengambil keputusan, menjalani hidup Anda? Coba pikirkan itu.